Taman Sabah. Taman Sabah. Iwake kok bojoku bunder-bunder. Taman Sabah. Kalau dia misalkan target kita 5 juta, ternyata cuma sampai 2 juta, ya udah kita anggap promosi. Oke. Iya. Ya itulah namanya lelang gitu ya. Waktu datang biasanya ikan kita di rumah bagus, datang ke sana stres, Drop. drop. Nah, tapi kalau dia sama-sama baik, ya berarti yang dinilai adalah tadi. Nah ini satu lagi Pak. Ya, Pernah ada yang tanya ke saya itu tentang ikan kropyok atau grade paling bawah ya, grade C. Itu dari Jepang masuk ke Indonesia itu apakah benar Pak? jangan beli sertifikat, harus beli ikan. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Saya berada di Jalan Pengayoman Gunung Sindur, PT Segoro Kurnia Jaya. Yuk kita masuk. Segoro, tapi isinya ikan koi nanti di dalam. Yuk masuk. Nah ini kita masuk dulu ya. Halo Pak Sugi, apa kabar? Selamat datang. Oke, wah kita nyampe juga ya akhirnya di sini ya. Ini adalah importer terbesar ya Pak ya. Nggak terbesar lah, salah satu importir. Oh salah satu importer. Spesial koi. Nggak terbesar tapi salah satu importer spesial untuk ikan Ikan koi. ikan koi. Oh ya dipakai dulu, permisi. Nah ini adalah Pak Sugi yang punya V-Koi ya Pak ya. Iya. V-Koi ini kan importer ya Pak. Importirnya PT Segoro Kurnia Jaya. Oh PT Segoro Kurnia Kurnia Jaya. Jaya, iya. Itu importernya PT itu ya. Untuk PT itu. PT itu Untuk koi. importer khusus koi. Khusus koi. Atau yang lain juga ada. Sementara khusus koi. Sebelum berlanjut, luangkan waktu sejenak dan subscribe channel Wahana Koi Story untuk melihat stok ikan koi dan belanja ikan koi dengan harga yang bersahabat. Koi aja. Nah untuk importer ini kita tanya-tanya dulu ya. Importer yang dari Jepang, ikan dari Jepang itu yang masuk ke Indonesia mulai size berapa ya Pak? Mulai dari size 8 cm up sampai terbesar. Bisa ya, 8 cm bisa? Sampai Sampai 90, 90, 100 gitu 100 bisa ya? bisa. Wah mantap. Terus ini tempat apa ini Pak? Ini spesial tempat karantinanya. Jadi ikan turun di sini, Hah? di karantina, disesuaikan suhunya, kemudian kita cek kesehatannya, ajarin dia makan, selesai ya karantina ulang, baru kirim. Oke. Jadi proses pertama ikan datang Datang, langsung masuk atau pasti datang kita biasanya samain suhunya Pak. suhunya dulu? Iya, biasanya- diapung gitu ya? Tetap Bisa diapung, bisa juga dicampur. dicampur langsung? Ya, biar turun atau naik perlahan-lahan suhunya. Biar lebih cepat gitu ya? Itu lebih cepat Kemudian baru ikannya masuk? masuk. Kemudian suhu kolam disesuaikan dengan suhu plastik. Oke, ini ada Iya. ikannya Pak ya? Ya, ini salah satu contohnya. Yang ada, oh yang ini Iya. ada ikannya. Oh diangkat aja. Angkat aja. Puter-puter diangkat sama Pak Sugi. Oke, ini kita lihat. Nah, ini ada ikan kecil di sini. Ya, Ada ikan kecil jenisnya kumpai, ini kumpai longfin. longfin. Ya. Ini dari farm mana ini Pak? Dari farm sudah. Ini sudah berapa hari? Ini udah 1 bulan. Farm mana tadi? Sudah. Sudah. Iya, Sudah. Iya. Baru denger ya? Sudah. sudah. Jadi farm itu banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Sama seperti di Blitar. Mantap. Kita taunya kan kadang cuma yang sering turun show. Betul. Si Ogata kayak siapa namanya? Ya. Banyak ya? Jadi di sana terbagi 2 lokasi, Niigata dengan Hiroshima. Oh gitu. Nah, kalau Hiroshima jaraknya jauh-jauh. Jadi ada jarak misalkan tadi cerita di Hiroshima ada Sakai, Sakai. ya, ada Tamaura. Oh gitu. Mau jauh sedikit ke Fukuoka ada Ogata. Tapi di lingkungannya Hiroshima gitu. Nah, satu lokasi lagi Niigata itu persis Blitar. Jadi Persis? kalau Mas sampai di sana, Hah? masuk ke lingkungan breedernya, dari satu breeder ke satu breeder 10 menit, 15 menit, 1 menit, 10 menit. Oh itu farm banyak gitu ya? Oh. Ya, tapi yang menonjol, yang besar,
sedikit. Misalnya yang sering kita dengar Isa, Isa. Dainichi, Iya. Osikin. Tapi selain itu di bawahnya kecil-kecil. Banyak, Banyak. ya? Oh sama. Sama. Kayak di Blitar ya? Sama Podo. Ya? Podo. Ini tadi dari Sudah. Sudah. Dari Ya. Sudah itu ada jenis kumpai. Ini ukuran berapa? 10-12. 12 ya? Ya. Ini sudah berapa hari tadi Pak? Ini sebulan. Sebulan. Ini orderan orang juga masuk, kita karantina, ya udah tinggal tunggu jadwal kirim. Oke. Kalau yang sebelahnya Ini Oyama, ini baru. sama sebulan. Oh sama Ini ada satu bulan grup. juga. Nah cara ikan masuknya seperti apa Pak? Kalau dari tadi kan setelah dicampur air kemudian masuk ke Ya, kolam. Nah, biasanya treatment gini, apa lagi? waktu ikan datang di dalam plastik, kita buka ini semua ember di sini. Oh bak-bak Ya, ini. Ya kita buka. Kemudian plastik itu dibuka di ember pertama, kita rendam 1-2 menit untuk keluarin dia, bersihin dia punya kotoran, Kotoran-kotoran. lendir. Nah, kemudian kita masuk ke step kedua. Kedua bersih, bilas. Nah, kemudian kita masukin di kolam. Bilangnya perlu ada obat-obat lagi nggak? Kalau di dua ini saya nggak pakai obat, pakai garam aja. Garam aja ya? Nah, tapi waktu masuk di kolam, kita pakai garam juga, pakai 3 kilo per ton air, Oh garamnya masuk ke kolam? masuk ke sini. 3 kilo per ton air, kemudian kita pakai biotok. Oh biotop. Biotok. Biotop. Nah, kemudian ditahan biotok, 2 hari kita pantau. Kalau nggak ada apa-apa, clear, obat selesai, masuk air baru. Air baru masuk. Berarti sebelumnya ini air rendaman. Air maksudnya tidak ada dripping air baru, ini air berputar aja. Oh gitu, oke. Ya, tapi kalau 2 hari 3 hari aman, kita buka air baru, kemudian kita start kasih makan. Kalau dia problem, nah kita lihat problemnya apa. Kalau misalkan parasit atau jamur, ya kita turun PK. OPK masuk ke kolam. Kita masukin kolam. Atau teramisin, ya lihat kasusnya lah. Iya, lihat penyakitnya ya, Pak, Ya, ya. tapi obat-obatannya sebetulnya nggak ada yang spesial, umum aja. Yang penting tertib aja. Iya, jadi Iya. obat nggak harus cari yang susah-susah ya Pak ya. Ya seadanya gitu ya. Nah, tadi kan ikan masuk setelah 2 hari, 3 hari dripping dikasih makan. Nah, Ini belajar kasih makan, kita rendam dulu si peletnya, Oh, peletnya jadi bubur. direndam dulu. Nah, kita kasih dia makan 1 hari, 2 hari. Hari ketiga mulai kasih kering. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa ya berarti? 2 hari, 3 hari langsung kasih makan tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nah, jadi kan kadang ada karantina harus 1 minggu, 2 minggu gitu. Nah, makanya dikasih pertamanya adalah bubur. Bubur dulu. Waktu bubur kita kasih, dia makan, kita bisa lihat kalau dia makannya aktif, berarti aman. Aman. Tapi kalau dikasih bubur dia makannya aktif, yang lain ada yang diam, nah ini problem. Stop makan, lanjut puasa. Oh, oke. Mantap. Oke, kita lanjut sebelahnya Ya. dulu. Ini sama, ini jenis apa ya, Pak? Sama, ini kawarimono. Kawarimono. Ya. Dari farm Ini Oyama. Oyama. Ya. Semua jenisnya ini ya. Ya, ini yang bisa 1 meter lebih katanya. Oh, ini. Iya. Wah, ini loh kalau pengen ikan jumbo nanti mungkin bisa pesen ke Vkoi ya. Bisa. Bisa ya. Ya cari ikan impor. Ini bisa cari bijian atau harus partai? Kita sih melayani 1, 2 nggak masalah. Tapi problemnya kalau Bapak pesen ikan dari Oyama 2 ekor, kemudian nggak ada temennya, ya berarti Mas mesti nanggung 1 box 2 ekor. Biayanya dari Biayanya Oyama. jadi mahal. Nah, untuk tempat karantina sendiri ini karantina ya? benar? Iya, karantina. Karantina, ini filternya pakai apa medianya? Chiller dalam media. Dalam medianya. Media saya ada pakai filter mat, Oh, Super Bio, oh, kemudian Biobol juga ada. filternya ada. Sebetulnya ini filter nggak terlalu masalah buat karantina, karena dia kan nggak dikasih makan. Oh gitu. Iya, jadi dia cuma nahan kotoran aja sedikit. Dan usianya di sini kira-kira maksimum 45 hari dia udah mesti keluar. Harus keluar. Ya. Terus untuk suhu, Pak, di Jepang itu katanya kan suhunya beda jauh ya sama di sini. Ya, Ngatur suhunya gimana? kita pakai chiller. Pakai chiller. Ada chiller di belakang, 1 chiller. PK 1 PK untuk 1 kolam. untuk 1 kolam. Terus diatur suhunya berapa? Jadi waktu mau shipment, kita tanya sama mereka suhu di Jepang berapa. Oh, ke farmnya, Ke agentnya. agentnya. Iya, jadi dia info suhu air di 20. Berarti kita setting kira-kira 22 ini. Oh gitu. Ya, kalau dia bilang 18, kita setting 20. Oh iya ya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang jualan ikan lokal nih ya. Iya. Kalau ikannya dikirim ke Jakarta, pembeli harus ngerti dulu suhu di Blitar berapa gitu ya.
Kalau wilayah Indonesia nggak usah. Oh, nggak usah, Ya, sama nggak aja. usah. Heeh. Sama aja. Karena kalau Jepang kan di kita 27, 28, 30, di sana kan 22 ke bawah. Bedanya terlalu Bedanya jauh. terlalu jauh. Iya. Tapi kalau teman-teman Blitar yang mau ekspor ke misalkan ke Eropa, mesti tahu Eropa berapa. Kalau di Eropa 20 atau 22, ikan kita mesti turun Diturunkan dulu ke 18 supaya aman nanti di sana. supaya aman di sana. Karena waktu dia turun pasti dia sakit. Iya, Ya. nggak kuat. Sama. Ini juga kalau dia naik pasti dia sakit. Iya, sama ya. Jadi Selisih harus, 2 derajat, 3 derajat pasti dia sakit. nah karantinanya harus maksimal ya. Maksimal. Terutama berarti chiller tadi ya, Pak? Ya, pengatur suhu. Pengatur suhu. Jadi supaya suhunya tetap sama. Betul. Beda tempat tapi suhunya tetap Iya. sama gitu. Dijaga tidak kalau bisa di range 2 derajat. Selisihnya Perbedaannya. 2. Naik turunnya 2 derajat. Nah, ini perlu dicatat nih, penting ini. Terus tadi ada lagi ini. Nah, saya tadi liatin loh. Sama Sabah. Nama Sabah. Pak Eko bojoku bunder-bunder. Tama Sabah. Ini Tama Sabah dari Jepang juga. Jepang. Atau memang ada farmnya sendiri untuk khusus? Enggak, di Jepang sekarang beberapa farm sudah main. Ada Kaneko, ada Marusin, ada Kenjiro kalau nggak salah. Yang ini Kaneko punya. Ini punya Kaneko. Iya. Kalau Tama Sabah segini sampai harga berapa ini? Ini range terbawah 400 sampai 1 juta. 400 Tergantung sampai size, tergantung sama kayak koi, quality. Oh, kualitasnya sama kayak koi? Iya, sama. Berarti merah, putih sama Merah putih kalau dia punya lebih polos, lebih murah. Kalau dia Oh. ya sama. Pola ya? Pola juga dihitung ya? Oke, sama kayak koi. Cuma kalau body, Pak, body yang bagus yang gimana nih, Pak? Body ya yang bulat. Bulat ya? Semakin bulat semakin baik gitu. Semakin bulat semakin baik. Buka kepala juga sama. Ini yang lebar sama yang kecil, yang lebar lebih bagus. Oke. Kalau nutup ya sama kayak koi gitu. Ya? Sama. Wah, nanti istriku tak suruh makan banyak kayaknya. Ya lebih bagus, lebih Dia bulat lebih gitu. bagus, lebih bulat. Ini di kolam yang paling ujung ada ikan jumbo gede. Ini kenapa ini, Pak? Kok tidur, Ya. Pak? Jadi 2 minggu yang lalu Jakarta hujan besar. Hujan. Ya, gunturnya luar biasa hebat. Ledek, guntur ya? Geledek. Jadi dari satu penghobi ada ikannya yang sakit. Sakit. Dia Ini kan telepon sakit. kita datang, kita ambil. Ternyata ada 1 ekor asagi, kepalanya memar. Kemudian ini golden corn, Golden Crown. ya tapi dia patah Patah apanya nih, Pak? tulangnya. Tulangnya patah. Nah, kemudian ada benigoy, ini juga sama, berenangnya itu patah gitu tulangnya. Oh, benigoy juga patah. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa dia patah? Mungkin waktu guntur atau petir datang dia kaget, dia nabrak tembok. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kaget langsung kejedok. Kejedot. Nah, Tembok. Yang memar ini sudah membaik, mungkin yang bisa kembali ke kolam hanya asagi. Yang Asagi. 2 ini ya Karena udah cacat ya. Sudah Kalau cacat. itu cacat permanen kalau udah. kelihatannya kalau udah sebesar gini permanen. Berarti bisa ya. Dia kaget nabrak tembok. Nabrak tembok. Oke. Kasihan ya. Iya. Kaget nabrak tembok. Ini juga sama ikan udah punya agent. Ini sudah terjual. Sudah terjual, agentnya minta karantina, mungkin hari ini atau besok dia ambil langsung masuk kolam penghobi. Kalau mau ngopi. Ini grade apa ini, Pak? Kok polos-polos, Pak? Ini benigoy, Oh, benigoy. benigoy gindrin, Benigoy gindrin campur ya, Pak campur mix ini. ya? Benigoy, platinum, impor juga. Import, semua import. Impor semua. Kalau ini agak Ini keren juga ya. sama, ya ini adalah ikan lelang yang udah karantina siap kirim juga. Ikan lelang. Iya. Lelang di WA ya. Di WA. Ini kalau terjual kisaran berapa, Pak, untuk ikan lelang? Kalau lelang biasa kita buka dari 700, 1 juta, ya tergantung rezeki. Kalau rezeki bagus naik, kalau enggak ya sudah gitu. Ya, berarti Ada untung, ada rugi, ya lelang wah. lelang gitu ya. Pasrah gitu ya, Pak ya. Pasrah. ya. Kalau harganya enggak Kalau dia misalkan target kita 5 juta. Ternyata cuma sampai 2 juta, ya udah kita anggap promosi. Oke. Iya. Ya, itulah namanya lelang gitu ya, Nama Pak ya. lelang. Tapi kadang-kadang kita targetnya ya udahlah 1,5 juta. Ya bisa 3 juta, ya alhamdulillah subsidi silang. Rezeki sudah ada yang Rezeki ngatur. udah ada yang ngatur. Ini juga sama, udah punya customer siap kirim. Ini
Soa dari farm mana Ini ada dari Sakai, Miyatake, ada Ueno. Pak? Ini warnanya memang masih oranye gini ya? Orange karena dari kecilnya ya orange. Orange? Iya. Bisa merah nggak kira-kira? Bisa, Bisa ya? bisa. Merahnya karena mungkin pertumbuhan nunggu usia atau pakan bisa dibantu pakan? Jadi kalau kita masuk tosai, dia terlalu cepat dia akan orange. Oh gitu? Ya, tetapi nanti dia udah di keeping di kolam pengobi Hmm? dan dia udah nggak terlalu cepat grow-nya, dikasih color food dia akan naik. Naik? Iya. Oh berarti kalau tumbuhnya semakin cepat dalam 1 tahun, biasanya orange itu? Orange. Orange. Nah itulah perbedaannya, salah satu mungkin yang masih ada perbedaan antara lokal dengan import. Nah. Kalau lokal kita orange gitu, mau kemerahin agak sulit. Iya. Tapi kalau import masih ada kemungkinan Digenjot merah. merah. Kadang kan ikan lokal segini udah merah-merah, Pak. Iya. Tapi kan usianya jauh. Usianya Ini jauh. paling usianya 3 bulan. Dari Ini? 25 ke sini cuma 3 bulan. 25 ke 40 nih? Iya, 3 bulan? 3 bulan aja. Oh pantesan. Yang ini juga, Ini juga sama, udah siap kirim. oh, ini udah siap kirim. Iya. Semua udah siap kirim ini, udah ikan. Oh semua udah terjual? ikan Berarti customer. belum ada yang datang lagi? Belum, Belum. belum. Kita lihat ikan kiping. Tadi ada ikan kiping bagus-bagus, kecil-kecil. Nah, kalau ini di keeping memang. Oh ya ini pakan apa ini Pak? Ini Ume Koi Food Omekoi Food. color, Produknya, produk Feikoi. oh Fekoi sendiri? Iya, Ini color, color. yang lainnya? Yang ini grow. Oh itu grow. Iya. Yang ini campur? Ini mix. Grow sama? Ini sama FD. Iya, Ini color ya? color. Mahal ini Pak? 110.000 per kilo. 110.000 per Per kilo. kilo. Ini dari impor juga atau lokal? Material import saya kerjain di sini untuk Oh. neken kos. Mantap, mantap, mantap. Iya. Jadi untuk bahan-bahannya impor semua. Sebagian besar yang bisa beli di Indo kita beli di Indo. Oke. Iya, Jadi intinya bahan impor. bahan import. Kalau yang ada di Indonesia Iya, cari di sini. iya, Kemudian dikerjakan di sini. dikerjakan di sini. Mantap. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Wah, ini loh yang keren. Tadi sama Pak Sugi katanya suruh milih, tolong yang kurang bagus dikeluarkan. Nah, ini juri terus ngongkon aku terus piye. Ini usia berapa Pak yang ini Pak? Ini tosai. Tosai. Ini Tosai itu rata-rata Agustus. Agustus tahun lalu mereka. Agustus, September, Oktober, November, Iya. Desember, Januari, Iya. Februari, Maret, Iya. April, Mei. Udah mau nisai nanti Agustus ulang tahunnya. Agustus Tapi lagi. ini memang ikan yang tidak di growing. Oh, Ini tipikal ikan finishing. beda ya? Dengan Beda. yang sana tadi beda ya? Beda. Kalau sana kan ngejar pertumbuhan. Betul. Kalau ini ngejar Warna. kualitas. Kualitas. Warna. Jadi beda ya? Beda. Kalau yang ini kan merah. Nah, ini sekarang kita tanya. Iya. Bedanya ikan lokal sama ikan impor. Kalau kecil kan saya bingung nih lihat ikan lokal pun ya sama seperti ini gitu loh kalau Betul. menurut saya. Nah, ini perbedaannya di mana Pak untuk Oke. ikan lokal sama impor? Kalau untuk sekarang ya, produksi Blitar yang size kecil, yang apalagi kalau kita main lomba dalam size 20, 15, 20, kita agak sulit ngebedain. Tetapi kalau kita teliti, kita lihat dari skin quality-nya, putihnya, kemudian dari tone color merahnya, itu kelihatan. Masih Kelihatan ada terlihat. Ya. Tapi yang lebih terlihat lagi kalau sudah masuk ke kolam penghobi. Penghobi. Setelah di-grow, biasanya ikan lokal kita tetap perutnya akan turun. Oh, perutnya Akan turun. besar perutnya dulu. Betul. Kalau yang impor Yang import lebih slim dia. Lebih Langsung slim. dia grow. jadi gini ya. Iya, paling tone colornya yang turun sedikit. Tetapi sekarang juga Blitar kan saya dengar udah bagus-bagus ya. Udah mulai Banyak memperbaiki. petani yang beli dari saya juga indukan 80 ya, 75. Saya pikir anakannya ya udah baik lah. Jadi kalau misal induk impor dikawinkan, dipijahkan di Blitar atau di Indonesia, Iya. hasilnya sama juga nanti. Harusnya teorinya sama kalau disiplin. Tapi kebanyakan kan petani kita beli ikan 85. Jantannya udah ada 40, 50 umpamanya.
Orang bisa nelor ya, ambil lagi yang F1-nya dicampur. Nah, ini yang tidak boleh. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Tetapi beberapa teman-teman kan kayak Lombok, Surabaya, mereka udah tertib import dengan import, hasilnya sama. Sama ya? Sama. Nah, jadi kalau pengen cari bloodline, mending impor sama impor. Import sama import. Jangan sampai F1-nya. Jangan. Kadang kan teman-teman tuh ada yang bilang sih, kalau impor sama F1 nanti hasilnya bagus-bagus. Kalau F1-nya hasil dari dia nggak apa-apa. Tapi kalau F1-nya ikan jantan 40 cm udah 6 tahun ya berarti kualitas karakter anatominya kurang. Iya. Iya. Mantap. Ini dijual nggak Pak yang ini? Pak? Jual, Pak. Dijual? Jual. Ini kisaran harga berapa kalau ini kan ikan super ya Pak ya? Super. Kisaran harga berapa ini Pak? Ini 8 sampai 12 juta per ekor. 8 sampai 12 juta per ekor? Iya. Dari farm mana aja ini? Ini Taniguchi, Momotaro, Omosako. Sironya Omosako. Iya, Shiro Omosako. Taniguchi yang? Taniguchi kebanyakan Kohaku, Sanke. Kalau aku sangka Ya, Taniguchi. Momotaro juga ada Kohaku. Ini yang paling mencolok ini loh kalau aku. Iya. Yang paling bagus yang mana Pak? Ini rata-rata udah bisa lomba. Rata-rata udah bisa Ya, kontes. tinggal selera suka yang mana, finish yang mana nanti pada saat waktunya mau lomba. Oke. Jadi kalau misal di arena penjurian itu berdasar apa sih Pak? Kadang kan kita lihat ikan kita bagus, Ya. kemudian dibawa ke arena masih ada yang lebih bagus lagi. Ya. Nah itu penjurian tergantung apa? Kadang ikan berubah ya. Betul. Di rumah sama di arena itu Betul. kadang kan berubah. Ya, pada prinsipnya sih kalau penjurian kan udah dibagi per ekor per jenis. Nah, tinggal waktu datang biasanya ikan kita di rumah bagus, datang ke sana stres, Drop. drop. Nah, tapi kalau dia sama-sama baik, ya berarti yang dinilai adalah tadi pattern, Hmm. tone color, Hmm. body structure, skin quality, semua pasti dilihat. Oke. Secara overallnya dilihat. Jadi misal ikan drop itu kelihatan ya? Kelihatan, Ini Pak. nanti sekarang drop nanti bagus lagi gitu. Kelihatan. juri tahu ya. Ya. Terus air juga sama, dia pakai air yang putih atau dia airnya turun, kondisinya juga kelihatan di dalam Kelihatan, plastik, kelihatan. Oke. Nah ini juri itu Iya. nggak asal-asalan ya. Nggak. Jadi dari air Iya. dari air sudah tahu ikan drop itu sebetulnya ikannya seperti apa juga Iya. tahu kelihatan ya Pak ya. Dan yang paling penting satu tim itu juri kan biasanya ada 3 atau ada 4. Nah, ini biasanya saling ngisi. Kalau saya nggak ngelihat kondisi air, yang lain melihat. Oh. Yang lain nggak ngelihat tone color, saya mungkin ngelihat. Nah ini tim jadi Saling mengisi. Iya. Nah ini satu lagi Pak. Iya. Pernah ada yang tanya ke saya itu tentang ikan kropyok atau grade paling bawah ya, grade C. Itu dari Jepang masuk ke Indonesia itu apakah benar Pak? Oh ya, jadi gini, sesi bulan ikan tosai itu adalah bulan September, Oktober, Oh saya bulan September. Oktober. Si breeder di sana menjual yang namanya box-boxan. Bok-bokan. Ya, jadi mungkin di sana dia udah pilih yang untuk dibesarkan ke step selanjutnya. Sisanya ini dijual box-boxan. Gitu. Size dia 8-10 cm lah, sampai 12 cm. Nah itu dijual dengan harga murah. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 100-200 ribu lah Per ekornya. per ekornya. Nah tinggal ada beberapa pedagang teman-teman kita yang beli bok-bokan. Itu satu box bisa muat berapa ekor? 100-120 ekor. Gitu ya. Iya, jadi itu masuk. Kemudian di sini mereka besarkan. Dibesarkan Nah, dulu. mungkin ini yang dibilang ikan sampah mungkin ya, Iya, karena iya. dalam pembesaran itu pasti kan nggak semua jadi baik, lebih banyak jeleknya dibanding baiknya. Gitu. Iya, Ya, gambling juga ya. gambling. Tapi dijual dengan ikan import karena memang itu ikan Ikan import. impor, cuma Iya, pembesarannya di Indonesia. di Indonesia. Nah, jadi memang benar berarti ya. Betul, itu betul. Ikan gerice masuk ke Indonesia ukuran kecil dibesarkan di sini. Betul. Kemudian dijual ikan impor. Iya, dijual ikan import. Nah, untuk sertifikatnya gimana? Kalau ikannya masih kecil kan Umumnya masih mutasi. kalau di Jepang itu sebetulnya sertifikat mereka nggak keluarin sertifikat. Oh gitu. Ya, tapi kita bisa minta sama mereka, Sama farmnya. sama farmnya. Terus misal gini, ikan kecil kan belum bisa difoto Iya. ya, katakanlah belum bisa difoto. Nah, Keluar gede udah ada fotonya, ada sertifikatnya ya, itu gimana? kadang box-boxan begini. Satu box isi 100 ekor. Nah, Kita minta sertifikat. Itu hanya dikasih 20 ekor. 20 lembar. 20 sertifikat. Dalam posisi belangko kosong. Oh kosongan Iya. ya. Nah,
Itu mungkin dia besarin setelah size tertentu, katakan 20, 25, ya dia foto, dia masukin ke sini. Oh gitu. Iya. Jadi yang bagus Ya bagus. difoto, ditempel di sertifikat. Betul. Harusnya seperti itu. Harusnya ya Pak ya. Ya. Tapi memang kayaknya ya seperti itu ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang mereka mengopi. Nah, tapi yang jelas itu adalah ikan import dan sah kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau import harus benar-benar import, Ya, jangan ikan tapi lokal. ada juga, saya dengar beberapa pedagang yang karena mempunyai, mungkin dia punya sertifikat Jepang, Ya. ikannya mati, kemudian beli ikan lokal dimasukin, ya ada juga. Wah, itu Namanya kejahatan kan pasti ada di mana-mana. urusanmu dewe, rezekimu urusanmu Iya, dewe. iya. Jadi gitu ya prosesnya Pak ya. Prosesnya Ikan seperti kecil itu. masuk ke Indonesia, dibesarkan, setelah dibesarkan. gede difoto, Betul. kan masuk ke apa? Sertifikat. Betul. Memang teman-teman sudah sebagian banyak yang tahu kalau katanya sertifikat dari Jepang itu kosongan gitu. Kosongan pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti kosongan. Kecuali ikan-ikan yang start dari 10, 15 ribu, 20 ribu kira-kira 2 juta rupiah ke atas, itu mereka udah sertifikatkan. Sudah sertifikat dari sananya. Dari sana. Foto di sana, ya datang udah jadi, tinggal. Oke. Berarti langsung tinggal melanjutkan di sini. Betul. Oke, nah. Jadi untuk teman-teman yang memiliki ikan lokal, jangan takut untuk berkembang. Ya. Karena kita sebagai petani koi di Indonesia ini harus pinter-pinter mencari kualitas ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin memperbaiki kualitas itu bisa ambil dari bloodline-nya ikan import. Import sama import, kalau katanya Pak Sugi tadi, Iya, kalau import sama import import. sama lokal nanti ketemunya mungkin masih ada yang kurang pas. Kecuali import dengan import ada anakannya yang dipegang. Nah, karena ini udah tahu gennya, ya ini dengan import Anaknya. nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi F1-nya import, ketemu import lagi nggak Betul. apa-apa. Tapi kalau F1-nya import, ketemu lokal, betul. ini mungkin kualitasnya menurun gitu ya. Di anatomi bodinya, pertumbuhannya nanti kayaknya itu Pak. Anatominya sudah menurun. Iya. Kalau ikan lokal kan biasanya apa ya? Cenderung katanya nggak bisa gede kan gitu. Betul. Cenderung katanya nggak bisa gede. Umumnya. 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 Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ikan lokal yang gede itu mungkin sudah bloodline-nya dari ikan impor gitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak? Mungkin untuk pesannya satu tadi menanggapi ikan sampah ya. Ikan sampah, ya. Menurut saya sebetulnya tipsnya kepada para teman-teman menghobi, jangan beli sertifikat. Harus Nah. beli ikan. Nah, Jadi ini ikan import sertifikat. Ini ikan lokal nggak ada sertifikat. Ya lihat ikannya delok ya. Oh yang ini lebih bagus ya dibeli yang lokal. oke mantap. Importir loh yang bilang. Yang Iya, bilang importernya sendiri. iya. Jangan beli sertifikat. Jangan beli kualitas sertifikat. ikan gitu ya. Betul. Kadang ikan impor ada sertifikatnya tapi kualitasnya kropyok. Nah, Ah. itu sering disebut itu. Betul. Tapi satu tips lagi, yang namanya koi itu ternak untuk jadi yang bagusnya baik di Jepang atau di Indonesia itu sulit. Jadi ikannya bagus, tetap judulnya mahal, nggak ada yang murah. Kayak ini. Iya. Ini kan import, bagus, Bagus. mahal. Ikan Iya. lokal bagus juga mahal. Mahal. Tapi kalau beli sertifikat mungkin murah. Murah. Cuma namanya yang mahal gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi mungkin di lain waktu dan tetap alon-alon kok klakson. Salam koi untuk persahabatan. Ya.